Guys, kemarin saya lihat ada beberapa persatuan wanita atau persatuan apalah gitu yang membela tentang polwan yang suaminya itu ya, yang sampai membakar itu ya. Nah, menurut kalian dia itu perlu nggak sih dibela? Kalau menurut saya tidak, ya. Apapun jenisnya, yang namanya bentuk kekerasan, apalagi sudah menyangkut nyawa manusia, itu tidak ada permaafan. Walaupun dia istilahnya pembelaan diri atau apapun itu, pembelaan diri itu bukan seperti itu. Ini sepertinya kayak direncanakan gitu loh. Apalagi sampai diborgol dan sebagainya. Memang mungkin kasus ini itu bertubi-tubi. Mungkin ini adalah akumulasi titik kemarahan dia yang sudah lama dia pendam. Ya, kelakuan suaminya yang sudah dikasih tahu mungkin tidak jerak-jerak juga, mungkin tidak sadar juga apa yang sudah dikasih nasihat oleh istrinya dan sebagainya. Apalagi dalam kondisi yang baru melahirkan, anaknya kembar, anaknya masih kecil-kecil, semua stres dan depresi ada pada diri si polwan tersebut, guys. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada borgol? Kenapa sampai diborgol tuh suaminya hingga si suaminya tidak bisa lepas dari kobaran api tersebut? Nah, mohon maaf karena saya tidak langsung menangani kasus tersebut, maka saya hanya asumsi saya sebagai psikolog forensik. Namun gini guys, ada banyak hal orang yang terkadang orang kepepet dengan dia melakukan hal yang terjadi seperti yang tadi saya sampaikan. Kepepet itu artinya spontan ya, yang dia lakukan terus dia langsung membela diri dia gitu. Tapi kalau terencana, terstruktur hingga akhirnya sampai ngeborgol dan sebagainya, apakah pada kondisi mohon maaf pembakaran tersebut, apakah dia menggunakan atribut baju lengkap berseragam hingga ada borgol di badan dia, atau gimana nih? Nah, ini kan belum jelas nih guys, bener gak sih? Belum ada tuh kronologi sampai ke sana. Nah, ini yang harus yang diulik gitu loh. Apakah pada saat si istri atau si suami itu berpakaian dinas atau tidak gitu loh. Nah, karena kalau berpakaian dinas mungkin saja atribut borgol, mungkin saja ada pistol, mungkin ada belati atau apapun lah yang ada di dalam atribut seragamnya tersebut. Tapi kalau bukan menggunakan seragam, kemungkinan itu bisa aja terplanning gitu loh. Mungkin saja sudah tersusun sedemikian rupa oleh istri tersebut karena kekesalan diri dia yang sudah bertumpuk-tumpuk gitu loh. Nah, jadi tolong ya kepada para wanita, kita boleh empati walaupun dia masih menyusui anaknya, tetap di lapas itu ada kok waktu-waktunya untuk memberikan ASI, memberikan perhatian terhadap anak dan sebagainya. Itu kita berikan kok itu gitu loh. Ada kok waktunya. Namun tidak dilepaskan dan tidak menjadi, maksudnya tidak dibebaskan gitu loh. Karena bagaimanapun juga tetap dia melakukan kejahatan guys, apalagi sampai merenggut nyawa. Kita juga harus melihat dong gitu loh, sisi dari keluarganya suaminya yang meninggal itu, ya kan? Pasti orang tuanya juga sedih, orang tuanya juga merana, ada kakaknya, ada adiknya barangkali dan sebagainya. Barangkali dia pun juga sebagai tulang punggung atau apapun gitu ya. Nah, masalahnya ini mungkin tidak dibicarakan secara kekeluargaan dulu, atau mungkin sudah tapi tidak diindahkan oleh si suami tersebut gitu loh. Nah, jadi banyak sekali masalah-masalah tersebut ya. Jadi tolong para gerakan wanita kek atau apa kek yang membela para istri si polwan tersebut, menurut saya nggak usah ada pembelaan sampai seperti itu. Biarkanlah ada kelonggaran untuk tetap bisa menyusui anaknya seperti yang sudah ditentukan oleh lapas dan kepolisian. Oke? Jadi menurut saya tegakkan keadilan demi kesehatan mental. Tidak ada yang namanya toleransi kejahatan. Salam, Lita Gading.